Pacar Sang CEO tiba-tiba menyadari, sejak aku memergokinya dan teman masa kecilnya mengadakan pesta pertunangan, pacarnya yang miskin ini sudah 3 bulan tidak mengganggunya. Bahkan bayanganku pun tidak ada di perusahaan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu pada Xiaoshu, kemana Ji Chuan pergi? Kenapa dia tidak masuk kerja akhir-akhir ini? Ekspresi Xiaoshu menunjukkan sedikit perbedaan. Presiden Su, apakah Anda tidak tahu? Sejak Ji Chuan membuat keributan di pesta pertunangan Anda dan diusir oleh penjaga, dia mengundurkan diri. Kudengar belum lama ini. Adiknya juga meninggal karena tidak mampu membayar biaya operasi. Benar-benar orang jahat mendapat balasan yang setimpal. Ekspresi Suan Qin langsung pucat. Dia tidak menyangka bahwa pada hari pertunangannya dengan teman masa kecilnya, aku benar-benar memintanya untuk membantu biaya operasi adikku. Bukannya sengaja datang untuk membuat keributan. Suan Qin berasal dari keluarga kaya, namun selama 7 tahun berpacaran, dia tidak pernah memberiku hadiah. Satu-satunya cincin lamaran yang dibelinya juga dikembalikan keesokan harinya. Saat mengurus surat nikah, dia bahkan mengatakan bahwa biaya materai 9 yuan 9 sen terlalu mahal dan tidak perlu. Namun, dia malah mengurus surat nikah dengan teman masa kecilnya. Tidak sabar untuk memesan restoran termewah di seluruh kota untuk mengadakan pesta pertunangan. Adikku tidak tahan dengan tekanan dan mengalami infark miokard. Aku berlutut memohon pada pacarku untuk mengembalikan gajiku selama bertahun-tahun. Untuk biaya operasi adikku, dia malah menggandeng teman masa kecilnya dan mengejek, katak jelek ingin makan daging angsa. Dengan orang sepertimu yang malas dan suka meminta-minta, kau berani bersaing dengan Wenrang? Atas perintah Suan Qin, para penjaga melemparku keluar dan tidak lupa memukuliku. Kemudian, adikku meninggal dalam suara petasan tahun baru Imlek, di hari libur tahun baru. Aku mengurus semua keperluannya sendirian. Kebetulan aku menerima tawaran dari pabrik besar di luar negeri. Saat aku pulang untuk mengambil pasporku, pacarku, yang baru saja menemani teman masa kecilnya mengunjungi kerabat dan sedang dalam suasana hati yang baik, mengira aku sedang bermain tarik ulur dan dengan luar biasa berkata dengan murah hati. Berhentilah berpura-pura. Apa yang bisa terjadi pada adikmu? Paling-paling aku akan memberimu pernikahan mewah. Biarkan dia juga merasa bangga. Namun, dia tidak tahu bahwa sejak adikku menghembuskan napas terakhir, aku sudah memutuskan untuk tidak menginginkannya lagi. Saat aku baru saja mengambil paspor, sebuah tangan putih dan ramping merebut paspor dari tanganku. Mencari apa dengan serius? Bahkan tidak menyadari aku kembali. Pacarku, Suan Qin, baru saja kembali dari luar. Ujung hidungnya membeku hingga merah. Setelah menyadari itu adalah paspor. Sudut bibirnya yang semula sedikit terangkat menjadi datar. Alisnya sedikit berkerut. Untuk apa mengambil paspor? Membuat masalah di luar negeri? Bukankah sudah kubilang, keluarga Wenrang terus mendesak. Tapi dia mengurus surat nikah hanya untuk membantunya menghadapi keluarganya. Dia akan diam-diam bercerai setelah beberapa waktu. Aku bahkan tidak meliriknya. Dengan wajah dingin aku merebut kembali paspor itu. Melihat aku tidak senang, Suan Qin akhirnya menggunakan kartu trufnya. Dia mengeluarkan jepit rambut pita merah muda dan menggoyangkannya ke arahku. Ini hadiah untukmu. Jangan berbohong padaku tentang dia akan dioperasi untuk menarik perhatianku. Itu tidak lucu. Setiap kali aku memikirkan wajah pucat adikku, hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Aku tidak menerima pita kupu-kupu dari Suan Qin. Dinginnya Suan Qin, mari kita putus. Belum sempat 3 kata ini terucap, Suan Qin memotong perkataanku. Sudahlah. Kau dan adikmu pasti kekurangan uang saat tahun baru, kan? Dia dengan mudah mentransfer 200 yuan kepadaku. Uang ini anggap saja untuk membeli suplemen untuk adikmu. Tidak perlu membuat surat utang. Lucunya, dia takut aku mata duitan. Dia menyuruhku menyetor gajiku dan memberiku uang jajan setelah dia menyetujuinya. Setiap kali dia mentransfer uang kepadaku, dia memintaku untuk menulis surat utang. Selama 7 tahun berpacaran, aku malah berutang banyak pada Suan Qin. Dulu aku hanya menganggap keluarganya punya perusahaan, jadi dia lebih sensitif terhadap uang dan memenuhi permintaannya dengan penuh kasih. Tetapi kehematannya hanya untukku seorang. Dia bisa menghabiskan ribuan yuan untuk membeli mobil mewah untuk Wenrang, atau membeli villa tanpa mengubah ekspresinya. Setiap kali hal itu menjadi berita besar. Di mana ada uang di situ ada perhatian. Setelah aku sadar, aku segera mengembalikan 200 yuan itu dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Tidak perlu? Akhirnya Suan Qin menatapku dengan serius, seolah memikirkan sesuatu. Dengan nada tak berdaya dia berkata, kurang? Aku janji padamu. Kita akan mengadakan pernikahan, oke? Biar adikmu juga bisa pamer. Kata, pamer, kali ini benar-benar menusuk telinga. Tetapi aku telah mendengarnya selama 7 tahun. Aku hanya ingin menikmati kehidupan pasangan normal yang saling memberi hadiah. Kehidupan pergi berbelanja, dia menuduhku pamer dan membanding-bandingkan, mengatakan bahwa aku menginginkan uang keluarganya. Tidak perlu mengadakan pernikahan. Kau dan aku bukan suami istri. Wajah cantik Suan Qin benar-benar runtuh, menunjukkan ekspresi marah yang familiar. Saat itu juga, pintu rumah diketuk.
Suan Qin melirikku dengan tajam, lalu berbalik membuka pintu. Detik berikutnya, aku mendengar suaranya yang riang. Kenapa kau datang? Aku menoleh dan melihat Wenrang berdiri di depan pintu, mengenakan jaket kecil. Jaket couple dengan Suan Qin. Dia mengangkat tangannya dengan akrab dan manja mengacak-acak rambut Suan Qin. Putri kecil, teman-temanku datang hari ini. Mereka ingin melihat seperti apa rupa calon ipar mereka. Mau menemaniku sehari lagi? Melewati Suan Qin, dia menatapku dan dengan sengaja bercanda. Pei Jichuan, kau tidak akan marah, kan? Beberapa hari yang lalu kau juga tidak marah, kan? Aku dan Suan Qin hanyalah saudara perempuan, kau tahu. Saat berbicara, dia sengaja bersama Suan Qin. Berpelukan dengan linglung, memperlihatkan sepasang cincin kawin di tangan mereka. Suan Qin tampak malu-malu. Harus membuatku berjanji. Apa yang bisa membuatnya marah? Tenang saja. Aku pasti akan memberimu muka. Sambil berkata, Suan Qin mengambil tasnya dan berbalik hendak pergi. Baru berjalan 2 langkah, dia seolah baru mengingatku, melepaskan tangannya yang bertautan dengan Wenrang. Dia maju, menangkup wajahku dan mencium sudut bibirku. Tenang saja. Ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, aku akan menemanimu setiap hari. Tapi Suan Qin, kita tidak punya masa depan lagi. Aku dengan keras menyeka sudut bibirku, menyaksikan mereka bercanda dan menjauh. Kemudian berbalik. Aku mengeluarkan ponselku untuk membayar pesanan. Aplikasi pembelian tiket di ponselku memunculkan pesan. Tiket tambahan untuk penerbangan internasional Anda dari kota Hai ke Houston berhasil dibeli. Akan berangkat besok sore pukul 3. Harap buat perencanaan yang baik. Aku mengirimkan tangkapan layar itu ke HR pabrik besar luar negeri yang terhubung denganku. Sebelum aku sempat berbicara, HR itu dengan bersemangat berkata, "Wah, aku menanti-nantikan saat semua orang akan menyambutmu besok." Ekspresiku melembut. Tidak ada cinta, tapi aku bisa mengejar sumpahku sendiri. Kemudian mengangkat diriku. Koper yang sudah lama dikemas dan berjalan keluar. Tidak ingin tinggal 1 detik pun di rumah ini, tetapi justru bertabrakan dengan Suan Qin. Dia mengerutkan kening dan membanting pintu. Pei Jichuan. Kau mau pergi kemana? Wenrang di belakangnya berkata dengan munafik, Jichuan, jangan salah paham. Wan Qin hanya berakting untuk menjaga nama baikku. Jangan bertengkar denganku dan dia karena hal ini, apalagi sampai kabur dari rumah. Aku malas mendengarkan lagi, dengan acuh berkata, Suan Qin. Kita putus saja. Suan Qin hendak memarahiku karena kecerobohanku, tetapi tertegun sesaat karena perkataanku ini. Kemudian membelalakan mata dan berkata dengan suara tinggi, putus? Hanya karena aku dan Wenrang sedikit bersandiwara? Kau mau putus denganku? Pei Jichuan, apa kau masih ingin mengadakan pernikahan? Dalam hatinya, dia mungkin masih mengira aku sangat mencintainya, bahkan menggunakan pernikahan untuk mengancamku. Jika dulu, aku benar-benar akan menuruti semua perkataannya karena hal ini. Memohon padanya untuk hidup bersamaku sampai tua. Sekarang, aku hanya mencemoohnya. Suan Qin. Aku dan kau tidak ada hubungannya. Menyelenggarakan pernikahan untuk apa? Tidak ada hubungannya. Wajah Suan Qin memerah karena marah. Sebulan lalu, saat kau melamarku, kau tidak mengatakan ini. Kau bilang akan selalu menjagaku. Kau juga membelikanku cincin berlian. Dia mulai merogoh tasnya. Ingin mencari cincin itu untuk menamparku. Aku berkata dengan tenang, tidak perlu dicari. Cincin itu kau jual di Pegadaian seharga 12.000 yuan. Lalu membelikan Wenrang dasi sebagai hadiah. Saat mengatakan ini, aku merasa sangat ironis. 7 tahun berpacaran. Aku sendiri bersikeras bekerja paruh waktu, berhemat untuk membeli semua hadiah untuk Suan Qin. Sebagian besar dijual bekas olehnya. Dia bilang hadiah-hadiah ini terlalu murahan untuk dibawa keluar, dan cincin berlian yang dia berikan padaku ditarik kembali setelah lamaran. Dia bilang tidak perlu boros, lebih baik menyimpan uang ini untuk pernikahan. Dada Suan Qin naik turun dengan kencang. Matanya menyapu seluruh rumah. Tidak ada cincin dimanapun. Juga yang kau belikan untukku, yang ku belikan untukmu. Dia tidak bisa melanjutkan. Wajahnya sedikit pucat karena dia menyadari bahwa di rumah ini. Dia tidak dapat menemukan satupun barang yang dapat membuktikan bahwa kami adalah pasangan. Wenrang dengan sinis menasihati. Sudahlah, Jichuan, jangan membuat keributan. Semua yang kau makan, pakai, dan gunakan adalah milik Wan Qin. Kau harus lebih murah hati dan membantu Wan Qin meringankan beban. Wan Qin sedang berada di saat-saat penting mengambil alih perusahaan. Jangan membuat masalah. Tidak apa-apa jika tidak dikatakan. Begitu dikatakan, Suan Qin menjadi percaya diri. Mendengus dingin, Wenrang benar, Pei Jichuan. Bisakah pandanganmu tidak terlalu picik? Setelah aku mewarisi perusahaan, aku bisa membelikanmu apa saja. Sekarang, letakkan kopermu dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan aku karena memutus uang sakumu. Aku melepaskan tanganku dari koper, dan mengeluarkan setumpuk surat utang dari belakang. Tapi aku tidak menyangka, Suan Qin, selama 7 tahun ini, kau memberiku uang saku 200 yuan setiap bulan.
Pengeluaran tambahan lainnya membuatku menulis 500 lembar surat utang. Totalnya 20.000 yuan. Biaya operasi adikku Jianwei. Biaya pengobatan, total 300.000 yuan. Aku menyimpan kartu gajiku di tempatmu. Di hatimu, bahkan puluhan ribu ini tidak penting. Kau ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apapun. Kebencian dan penghinaan di mata Suan Qin membuat suaraku meninggi. Suan Qin. Uang ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Tapi aku tidak menyangka dia langsung marah. Keluhan keluar begitu saja. Uang, uang, uang. Apa yang ada di hatimu selain uang, Pei Jichuan? Kenapa kamu tidak bisa seperti Wenrang, tidak bersaing dan tidak merebut? Dia tidak pernah meminta apapun dariku. Kata ibuku benar, berpacaran dengan orang miskin sepertimu hanya buang-buang waktu. Kita bukan dari kelas yang sama. Penghasilan hasil kerjamu. Apa kau bercanda? Jika tidak ada aku, kamu masih makan angin barat. Ini semua gaji yang kuberikan padamu. Aku tersenyum mencela diri sendiri. Wenrang tidak bersaing dan tidak merebut karena dia memiliki segalanya. Dia hanya perlu berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Suan Qin akan memberikan barang-barang bagus, beserta ketulusannya, dengan kedua tangan. Melihatku tidak berteori dengan Suan Qin. Baiklah, Pei Jichuan, ambil kembali kartu gajimu. Aku tidak akan menjaganya untukmu lagi. Detik berikutnya, Suan Qin membanting kartu ban itu ke wajahku dengan keras. Kartu itu mengenai tulang pipiku. Aku menyentuhnya dengan tangan, penuh darah. Suan Qin langsung panik, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipiku, dan bertanya dengan lembut. Pei Jichuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku tersenyum mencela diri sendiri, mengangkat tangan dan menjauhkan tangannya. Melihat kepanikan di matanya, nadaku sangat tenang. Suan Qin. Permainan anak orang kaya dan rakyat jelata belum selesai, tapi aku tidak ingin melanjutkannya. Aku mengambil kartu ban itu, bangkit, mengangkat koperku, dan kemudian melangkah melewati surat-surat utang itu. Suan Qin agak linglung. Melihat tanganku memegang gagang pintu, dia tersadar dan menghentikanku. Pei Jichuan, jangan marah. Pertengkaran memang seperti ini. Aku berbicara tanpa berpikir. Aku memutar gagang pintu dan keluar, tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di resepsionis hotel, aku mengeluarkan kartu gajiku untuk membayar, tetapi staf memberitahu bahwa saldo tidak mencukupi. Aku meminta maaf, lalu mengeluarkan 20.000 biaya transportasi yang ditransfer oleh perusahaan besar luar negeri untuk melakukan pembayaran. Setelah melemparkan barang bawaan ke hotel, aku memeriksa mutasi rekening ke bank dan baru menyadari bahwa uang di kartuku sudah lama habis. Catatan pembayaran adalah berbagai restoran pasangan, kamar suite pasangan, toko khusus pakaian pria. Suan Qin tidak pernah melakukan pengeluaran pasangan apapun denganku, juga tidak memberiku pakaian. Dengan siapa? Sudah jelas. Saat itu, Departemen Personalia mengirimiku pesan, Pei Jichuan. Jika kamu terburu-buru, besok pagi pergi sendiri ke Direktur Su untuk menandatangani. Aku membalas dengan kata, baik. Tidur nyenyak semalaman. Keesokan paginya, ketika aku melewati Departemen Personalia. Melihat sosok anggun Suan Qin, bagian Personalia sedang sibuk memproses penerimaan Wenrang. Manajer Wen, Manajer Su sangat baik padamu. Kalian berdua sangat cocok. Wenrang tampak puas, lencana wakil presiden terpampang di dadanya. Wan Qin, kamu langsung menjadikanku wakil presiden. Apakah semua orang akan mengatakan aku masuk karena koneksi? Aku ingat Jichuan bersamamu selama 7 tahun. Tetapi hanya seorang pemimpin kelompok. Suan Qin tidak peduli, membantu Wenrang merapikan mansetnya. Kamu adalah suamiku. Siapa yang berani bicara macam-macam? Atau kamu tidak mau menggunakan koneksiku? Mereka terlihat masih menjadi pasangan pengantin baru yang mesra. Karena aku bertemu Suan Qin, dia memaksaku untuk datang lagi. Aku menyerahkan surat pengunduran diri kepadanya. Manajer Su, tolong tanda tangani. Mata Suan Qin berbinar saat melihatku, perlahan mengambilnya. Matanya melirik surat pengunduran diri itu. Sedikit kecewa dan mengejek. Membuat keributan tentang pengunduran diri, berpura-pura memiliki harga diri. Jangan lupa adikmu menderita penyakit jantung. Berapa banyak biaya operasi dan perawatan lanjutan yang dibutuhkan? Hanya dengan sedikit tabunganmu itu. Tidak lama lagi kamu akan makan angin. Wenrang tampak puas. Ya, Jichuan. Jangan hanya karena kesenangan sesaat menunda nyawa adikmu. Seseorang di samping menambahkan tanpa mengetahui kebenaran. Tapi Manajer Su, adik Pei Jichuan sudah meninggal. Dia mengajukan cuti beberapa waktu lalu. Suan Qin langsung terkejut. Ujung jari yang memegang surat pengunduran diri itu sedikit gemetar. Dia menatap ekspresiku yang tenang. Tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Melihat tatapannya yang tidak menentu. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu, ketika Suan Qin dengan lembut membacakan cerita pengantar tidur di depan ranjang Jianwei yang sakit parah. Juga teringat di depan peti mati Jianwei, dia menangis sambil memegang tanganku dan berkata, Kak, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyalahkanmu karena bersama Kak Su. Dia pembohong. Rasa sakit yang menusuk hati masih menyebar.
Aku berkata dengan dingin, Manajer Su, ini hanya masalah pribadi. Apakah aku juga harus melaporkannya kepadamu? Wenrang mengerutkan kening, hendak menegurku karena kurang ajar. Detik berikutnya, Suan Qin tiba-tiba menarikku keluar dari bagian personalia. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan lembut memasukkan surat pengunduran diri ke tanganku. Maju selangkah, dia mengulurkan tangan untuk merapikan kerutan di jasnya, dengan enggan menunjukkan kelemahan. Pei Jichuan, jangan impulsif, tunggu aku. Setelah pulang kerja, mari kita bicara baik-baik. Oke, saat ini Wenrang tiba-tiba membuka pintu. Wan Qin, tadi ibu mertua menelepon, katanya ada yang ingin dia bicarakan denganmu. Kamu ambil saja. Suan Qin berbalik dengan tergesa-gesa, tanpa sedikit malu dan seperti melarikan diri. Aku menggelengkan kepala dan hendak pergi, tetapi Wenrang mengulurkan kaki untuk menghalangi jalanku. Pei Jichuan, tolong segera kosongkan kantormu. Aku akan pindah masuk. Kantor wakil direktur dan kantor ketua tim tidak sama. Aku tahu dia sengaja menyudutkanku, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku akan pergi. Memang ada beberapa barang yang harus dikemas. Baru saja selesai mengemasi barang-barangku sendiri, pintu kantor tiba-tiba diketuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang karyawan rumah lelang memegang kotak hadiah yang indah di tangannya, tersenyum menjilat. Anda adalah kekasih Suan Qin, kan? Ini adalah jam tangan yang dibelikan pacar Anda untuk Anda dilelang beberapa waktu lalu. Tolong pakai sebentar. Aku tertegun di tempat. Ini apa? Hadiah perpisahan? Orang-orang tidak mendengar dengan jelas perkataan karyawan itu, hanya melihat logo di kotak hadiah itu dan berbisik-bisik. Ini adalah Patek Philippe, yang termurah pun seharga 200.000. Tidak heran Pei Jichuan mengundurkan diri. Ternyata dia mendapatkan sugar daddy. Aku belum berbicara, karyawan rumah lelang sudah mengeluarkan jam tangannya. Memintaku mengulurkan tangan. Tepat saat dia hendak memasangkannya, Pei Jichuan. Aku tahu keluargamu miskin, tapi aku tidak menyangka kamu akan mencuri jam tanganku dengan menggunakan namaku. Aku kekasih Wan Qin. Apakah kamu tidak keterlaluan? Wenrang entah kapan datang. Menatapku dengan jijik. Mendengar hal itu, karyawan rumah lelang merasa sangat ketakutan dan segera meminta maaf. Wenrang melambaikan tangannya, memberi isyarat tidak apa-apa, lalu dengan munafik berkata kepadaku, "Sudahlah. Pei Jichuan mungkin belum pernah melihat barang bagus, jadi wajar jika dia menginginkannya untuk sementara waktu. Hanya saja, perusahaan tidak bisa menoleransi hal semacam ini. Kebiasaan mencuri. Aku tahu Suan Qin tidak mungkin begitu dermawan padaku." Melihat itu, orang-orang mendesak Wenrang untuk memakai jam tangannya. "Direktur Wen, Direktur Su sangat baik padamu. Benar-benar seperti katak yang ingin makan daging angsa." Kulit wajah Pei Jichuan setebal tembok kota. Beraninya dia berpura-pura menjadi dirimu. Menurutku, tidak perlu memberinya muka. Usir saja dia langsung. Aku tersenyum mencela diri sendiri. Saat aku hendak mengambil kotak itu dan pergi, suara pertanyaan Suan Qin terdengar di telingaku. Pei Jichuan. Ada apa? Orang-orang beramai-ramai membela Wenrang, Direktur Su. Tangan Pei Jichuan tidak bersih. Dia bahkan mencuri di depan Direktur Wen. Lihat jam tangan ini, harganya setidaknya jutaan. Aku menunduk, menunggu Suan Qin memarahiku karena materialistis, memarahiku karena mata duitan. Tapi dia mencondongkan tubuh ke arah Wenrang dan berkata, lepaskan, lepaskan, 3 kata ini. Membuat semua orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Pandangan mereka tertuju padaku dan Suan Qin. Dan berputar-putar di antara Wenrang, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Suan Qin akan berada di saat ini. Meminta suaminya untuk melepas jam tangannya, yang tidak diragukan lagi menampar wajah Wenrang. Bahkan aku melihat Suan Qin 2 kali lagi. Menemukan bahwa ekspresinya serius dan tidak palsu, dan aku tidak bisa tidak merasa bingung. Wajah Wenrang, yang awalnya tersenyum tipis, menjadi biru dan putih untuk sementara waktu. Dia menatapku dengan ganas tanpa jejak, tetapi di bawah tatapan Suan Qin yang agak dingin. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan jam tangan terkenal itu, dan tangan lainnya diletakkan di gesper jam tangan dan bergesekan 2 kali. Melihatnya menyentuh dan menggosok dan menolak untuk melepasnya, Suan Qin mengulangi lagi, lepaskan jam tangan dan kembalikan ke Pei Jichuan. Sebuah tindakan membuat semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah mereka semua disesatkan oleh Wenrang dan salah paham padaku? Kali ini Wenrang tidak ragu lagi, dia melepas jam tangan itu dengan rapi dan melemparkannya ke sungai di samping, sibuk berbicara untuk menyelamatkan wajah. Dia masih tersenyum tipis dan berkata tanpa daya, "Putri kecil, ini dikirim oleh karyawan rumah lelang barusan. Aku tidak merampoknya." Jika itu Suan Qin sebelumnya, mendengar 3 kata putri kecil ini, dia akan berubah menjadi kelembutan di sekitar jarinya. Apapun yang dikatakan Wenrang, dia akan mempercayainya. Tapi kali ini Suan Qin agak berhati-hati. Memberikan jam tangan itu kepadaku dan tersedak. "Pei Jichuan, ini yang khusus aku lelang untukmu. Maaf. Biarkan orang lain memakainya dulu." Menyadari tatapan semua orang seperti jarum di punggungnya, dia terbangun seperti mimpi.
Mencari alasan dengan santai, Suan Qin berdeham ringan. Apakah kamu karyawan lama yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun? Ini hadiah akhir tahun yang aku berikan padamu. Aku tersenyum mengejek. Kapanpun. Dalam hati Suan Qin, pandangan orang lain adalah yang paling penting. Aku hanya mengangkat kotak kardus yang sudah aku kemasi. Berkata dengan ringan, Su, tidak perlu, meskipun aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak memiliki persahabatan pribadi denganmu, aku tidak mampu menerima hadiah yang begitu berharga. Suan Qin melihatku mengangkat kotak kardus itu. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis, diperkirakan dia berpikir aku akan pergi sekarang, memegangi lenganku dengan erat. Pei Jichuan, surat pengunduran dirimu belum aku setujui. Mengapa kamu pergi? Wenrang dengan lembut menahan tangan Suan Qin yang lain dan mengingatkan dengan lembut, Wan Qin. Aku tahu kamu sangat mencintai bakat, tetapi Jichuan telah mengambil keputusan, kita tidak boleh memaksanya untuk tinggal. Semua orang menonton, tenanglah. Kekuatan Suan Qin untuk meraihku sedikit berkurang. Air mata perjuangan mengalir di matanya, akhirnya dengan Pei Jichuan yang merupakan anak kandungku. Bukankah sudah disepakati? Setelah jam kerja selesai, kita bicara baik-baik. Aku tidak mengerti. Melihatnya seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Aku tidak narsis sampai berpikir dia masih mencintaiku. Tidak rela berpisah, kemungkinan besar dia ingin bermain di dua kaki. Ingin memanfaatkan orang lain, ya, tapi aku sudah sadar, tidak ingin lagi menjadi mainan hiburannya. Maka aku meletakkan mouse, dan sekali lagi mengeluarkan surat pengunduran diri. Presdir Su. Presdir Wen benar, tolong cepat tanda tangani, aku memang kurang cocok untuk perusahaan ini. Wenrang mendesak, Wan Qin, dengarkan Jichuan saja. Buah yang dipaksakan tidak manis, tapi Suan Qin secara tak terduga menjadi marah, matanya memancarkan api. Seolah-olah merasa terhina, detik berikutnya, dia merebut surat pengunduran diri dari tanganku. Kemudian merobeknya menjadi berkeping-keping, dan berkata-kata demi kata, Pei Jichuan. Baik, rencanamu berhasil, aku mengakui kau pacarku. Tolong tetap di sini, bisakah? Mendengar ini, semua orang semakin terkejut, karena dalam hati mereka. Aku hanyalah penjilat menjijikan, Lester Koyo yang terus mengejar Suan Qin. Aku tersenyum sinis. Presdir Su, jangan bercanda, yang akan menikah denganmu adalah Presdir Wen. Yang bertunangan denganmu adalah Presdir Wen? Apa jadinya perasaan Presdir Wen jika kau berkata begitu? Wajah Wenrang benar-benar terlihat sangat buruk. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba merasa sedikit senang. Dulu hanya aku yang melihat Wenrang, berunjuk gigi di depanku. Membuatku merasa seperti ada duri di tenggorokan. Sekarang akhirnya dia juga merasakan hal ini, ekspresi Suan Qin juga sangat buruk. Dia tiba-tiba tersenyum. Pei Jichuan, kau bisa pergi kemana tanpaku? Kau sudah lebih dari 30 tahun, perusahaan mana yang masih mau menerimamu? Jangan tidak tahu diri. Aku melihat jam di kantor, tanpa sadar sudah pukul 11 karena keributan ini, jika terus berdebat. Aku bisa ketinggalan pesawat, maka aku memberikan ultimatum terakhir. Presdir Su. Awalnya aku ingin berpisah baik-baik, tapi jika kau memaksa tidak mengizinkanku mengundurkan diri, maka aku hanya bisa mencari pengacara dan melakukan arbitrase tenaga kerja denganmu. Suan Qin segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka, aku begitu tegas ingin pergi. Sebuah suara dingin dan berbahaya terdengar dari belakang. Siapa yang ingin melakukan arbitrase tenaga kerja? Suan Qin menoleh, tetapi seluruh tubuhnya bergetar. Seolah-olah menyinggung harimau, dia tanpa sadar berteriak dengan hormat, Bu, kenapa ibu datang? Suan Qin mewarisi gen dari Ibu Su. Ibu dan anak itu memiliki beberapa kemiripan. Ibu Su merawat dirinya dengan sangat baik. Mengenakan setelan profesional, dia tampak berusia paling banyak 40 tahun, hanya kerutan di sudut mata dan bibirnya. Mengkhianati usia sebenarnya. Mendengar panggilan Suan Qin, kerutan di antara alis Ibu Su semakin dalam. Bukankah sudah kubilang bagaimana seharusnya kau memanggilku di perusahaan? Perlu aku beritahu lagi? Suan Qin mengatupkan bibirnya dan segera berkata dengan patuh kepada Ibu Su, Direktur Su. Wenrang tersenyum. Dengan antusias memegangi lengan Ibu Su dan berkata dengan berbakti, Bu, kenapa Ibu datang ke perusahaan? Ibu Su menjawab dengan tidak ramah. Saat menelepon tadi, aku merasa ada yang salah dengan keadaan Wan Qin. Kupikir ada sesuatu yang terjadi antara kau dan wakil direktur. Tentu saja aku harus datang dan melihatnya. Wenrang segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan berbakti, Bu, aku tahu ibu yang terbaik padaku. Aku tahu Wenrang sengaja menunjukkan kedekatannya dengan Ibu Su, tetapi itu untuk menegaskan kekuasaan, terus terang memberitahuku bahwa dia adalah suami Suan Qin, pemilik perusahaan. Orang-orang di sekitar bahkan melupakanku. Pepatah kuno mengatakan, lebih baik melihat daripada mendengar 100 kali. Ketua Su benar-benar tegas dan gesit, sulit bagi kami untuk menandinginya. Aku tersenyum sinis, terus mengambil barang-barangku dan berjalan keluar. Anak muda, tunggu sebentar. Ibu Su tiba-tiba menghentikanku. Auranya agung dan tatapannya tajam, dengan dingin berkata,
Kau tidak memberitahu sebulan sebelumnya sebelum mengundurkan diri. Bahkan jika kau melakukan arbitrase tenaga kerja, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku memotong perkataannya dan tersenyum pahit. Direktur Su, Anda salah paham. Tampaknya sangat berpikiran terbuka. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Wan Qin baru saja mengambil alih perusahaan belum lama ini, tidak bisa dihindari bahwa tindakannya kurang bijaksana. Aku yang memutuskan. Kau bisa pergi sekarang. Su Wan Qin dengan cemas mengangkat matanya, memegangi ujung baju Ibu Su dan memohon. Bu, jangan biarkan dia pergi. Kemudian ekspresi Ibu Su benar-benar menjadi dingin dan berkata dengan tegas. Masalah ini sudah diputuskan. Semuanya bubar, lakukan tugas masing-masing. Dadanya naik turun beberapa kali, akhirnya memanggilku. Anak muda, kemarilah sebentar. Aku tidak akan mengambil banyak waktumu. Lagi pula, masalah pengunduran diri sudah diputuskan. Aku tidak ingin menentangnya, jadi aku ikut masuk ke ruang rapat. Su Wan Qin dan Wenrang juga ikut masuk. Su Wan Qin menunjukkan ekspresi gembira. Bu, apakah ibu? Tapi sedetik kemudian. Dia ditendang oleh Ibu Su di lekuk kakinya dan berlutut lurus ke tanah. Aku mendengar suara, gedebuk, yang renyah. Su Wan Qin menggigil lututnya, wajahnya pucat pasi berkeringat dingin, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun untukku. Ibu Su dengan tegas menegur. Su Wan Qin, kamu gila? Sebelumnya kamu menangis memohon padaku. Memaksaku dengan bunuh diri, agar Wenrang kembali ke negara ini dan menikahimu. Sekarang kamu telah berhasil menikahi Wenrang. Malah berhubungan tidak jelas dengan orang lain, kamu ini bermain dua kaki. Dia mendorong Su Wan Qin. Cepat minta maaf pada Wenrang, dan jamin tidak akan pernah mengulangi lagi. Aku tersenyum mengejek, ternyata selama 7 tahun bersamaku, Su Wan Qin tidak pernah sedetik pun menyerah. Pada ide untuk bersama Wenrang, dari awal hingga akhir, aku hanyalah hiburan untuk mengisi waktunya. Wenrang bahkan berpura-pura ingin membantu Su Wan Qin berdiri, terus-menerus membujuk. Bu, tidak apa-apa. Salahku karena terlambat kembali, nanti Wan Qin akan berubah pikiran. Sementara Su Wan Qin hanya menggigil bibirnya dan berkata, bukan begitu, Bu, Pei Jichuan menemaniku selama 7 tahun. Aku. Kata-katanya tidak karuan dan sulit dimengerti. Bukan untuk berperan sebagai ibu yang tegas mendidik putrinya yang tidak berguna. Benar saja, detik berikutnya, Ibu Su mengeluarkan buku cek, menandatangani sejumlah angka lalu memberikannya kepadaku. Meskipun tubuhnya kurus, tetapi penampilannya yang dimanjakan terlihat sangat palsu. Ambil uang ini dan tinggalkan putriku. Semakin jauh semakin baik, jangan pernah kembali. Su Wan Qin langsung tertegun, aku diam-diam menghitung jumlah nol di cek itu. 10 juta. 10 juta penuh. Jika ada yang sakit parah, uang sejumlah ini bisa sangat membantu. Betapa baiknya, tapi sudah terlambat. Aku dengan ringan menerima cek itu. Tatapan Su Wan Qin redup sedikit demi sedikit, seolah kehilangan seluruh kekuatannya, tetapi aku hanya merobek cek itu menjadi 2. Meletakkannya di atas meja, dengan acuh tak acuh berkata, Direktur Su. Tidak perlu, aku sudah membeli tiket ke luar negeri, hari ini aku pergi. Tidak akan pernah kembali. Ibu Su menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat menariknya kembali. Mengangguk, dia mengambil ponselnya dan mengoperasikannya, ponselku langsung berbunyi notifikasi sistem. Aku sudah dalam status mengundurkan diri. Saat keluar, tatapan semua orang tanpa sadar berkumpul. Ibu Su dengan paksa menarik Su Wan Qin, dengan senyum formal berkata, Wan Qin akhir-akhir ini sedang bertengkar dengan Wenrang. Jika mengatakan hal-hal aneh, kuharap semua orang tidak menyebarkannya keluar, ini semua salah paham. Orang-orang menunjukkan ekspresi berpikir dan pengertian, dan aku mengambil kesempatan ini untuk langsung turun. Aku mengambil barang bawaanku dan naik taksi ke bandara. Ketika aku tiba di bandara, hanya ada 10 menit sebelum boarding. Aku menghela napas lega. Meskipun aku membuang-buang waktu, setidaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ponselku dibombardir dengan panggilan dari Su Wan Qin. Aku menutup teleponnya dan dia menelepon lagi, tanpa sangat mendesak, tapi aku hanya berbalik. Dan memasukkannya ke daftar hitam. Detik berikutnya, dia mengirimiku SMS bertubi-tubi, kamu di mana? Bandara mana? Penerbangan mana? Aku akan mencarimu sekarang. Tetap di tempatmu, jangan bergerak. Tunggu aku. Aku merasa aneh, bahkan sedikit kesal. Jadi, aku menggerakkan jari dan mengirim SMS, Su Wan Qin, kita sudah berakhir. Kemudian langsung memblokirnya. Aku menunggu sebentar lagi di bandara. Siaran bandara kemudian mengumumkan pemberitahuan boarding. Ada banyak orang yang naik pesawat ini. Aku menyeret kopernya di belakang antrean. Saat aku hendak melewati gerbang, sebuah seruan terdengar dari belakangku. Tanpa sadar aku melihat ke tempat di mana tatapan semua orang terfokus. Kemudian sebuah tubuh mungil, Su Wan Qin, memeluk erat pinggangku. Dia tampak terengah-engah karena berlari. Saat dia mendongak dan melihatku, dia tersenyum lebar. Pei Jichuan, ayo kita kawin lari. Wajahnya memerah karena berlari. Rambutnya tergerai di bahunya,
tampak sangat berantakan. Di musim dingin, dia memancarkan hawa dingin. Wajah yang dulu tidak pernah membuatku bosan. Sekarang di pelukanku, mengapa terasa begitu menjijikan? Aku mendorongnya menjauh. Aku mencoba merendahkan suara dan berkata, Suan Qin, sadarlah. Kamu punya suami, punya karir, jangan membuat masalah. Suan Qin sudah diliputi emosi yang meluap-luap. Dia memelukku erat-erat seperti seekor gurita. Aku tidak mau, Pei Jichuan. Aku tidak mau Wenrang, aku tidak mau perusahaan. Aku juga tidak mau harta keluarga apapun. Ayo kita kawin lari, ke tempat di mana ibuku tidak bisa menemukanku. Orang-orang yang tidak tahu akan mengira kita adalah sepasang kekasih yang akan menjalani hubungan jarak jauh, menunjukkan senyum menggoda. Bro, pacarmu sangat enggan melepaskanmu. Kenapa tidak membawanya saja? Ya, karir itu penting, cinta juga penting. Sekarang wanita baik seperti ini sudah langka. Wenrang, Suan Qin sedikit tersipu. Suaranya semakin lembut. Pei Jichuan, tahukah kamu, aku sangat takut saat kamu pergi. Aku hampir mengira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Kata-kata cintanya sangat menyentuh. Kalau dulu aku mendengarnya, mungkin aku akan sangat terharu. Tapi sekarang aku sangat tenang. Apakah kamu tidak takut ibumu? Dia sangat berkuasa dan bisa menemukanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Suan Qin berkata seperti orang yang kaget. Jangan sebut dia. Dia itu wanita gila. Dia sendiri mencari pria kaya. Dan menyalahkanku. Kalau bukan karena dia mencuci otakku, mengatakan tidak ada yang mencintaiku. Bahwa mereka hanya mencintai uangku, bagaimana aku bisa kehilanganmu? Sambil berkata, dia mengeluarkan kartu hitam. Seperti mempersembahkan harta karun, dia meletakkannya di telapak tanganku. Ini untukmu. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberikannya padamu. Pei Jichuan, mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Beri aku kesempatan lagi untuk mencintaimu. Baiklah, aku tahu kegilaan Suan Qin hari ini adalah karena keinginan kuat untuk mengendalikan. Setelah bertahun-tahun ditekan oleh ibunya, akhirnya meledak. Aku menyembuhkannya selama bertahun-tahun. Tetap saja tidak bisa membuatnya keluar dari bayangan di hatinya. Tidak bisa membuatnya membuka hatinya padaku. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas. Memasukkan kartu hitam ke dalam sakunya. Kemudian mengeluarkan ponsel, hendak menelepon polisi. Saat itu, sekelompok orang masuk lagi ke bandara. Ibu Su dan Wenrang menyusul, di belakangnya ada belasan pengawal berpakaian hitam. Menatap Suan Qin dengan garang. Suan Qin awalnya masih memeluk erat, tetapi Ibu Su hanya memberinya satu tatapan. Mengaitkan jarinya, dia langsung gemetar dan patuh berjalan mendekat. Ibu Su menunjukkan senyum tanpa kehangatan padaku. Pei Jichuan, Wan Qin terlalu kumanjakan. Jangan tersinggung. Semoga kamu bersenang-senang di luar negeri kali ini. Aku tahu Ibu Su menyiratkan agar aku tidak pernah kembali. Melihat Suan Qin yang patuh dan menunduk, digandeng oleh Wenrang, aku tiba-tiba merasa dia juga cukup menyedihkan. Perlawanannya di depan Ibu Su sangat tidak berdaya. Selamat tinggal. Suan Qin berbalik, aku melewati gerbang dan naik ke pesawat yang menuju ke luar negeri. Di dalam koper terdapat abu jenazah Jian Wei. Sambil memandangi kota tempatku tinggal selama lebih dari 30 tahun ini, aku melambaikan tangan sebagai perpisahan. Dengan lembut membelai koper, aku seolah mendengar Jian Wei berkata, "Kak, di mana?" "Di sanalah rumahku." Setelah mendarat, HL menyambutku dengan antusias, mencarikanku lokasi yang sangat strategis untuk memakamkan Jian Wei. CEO wanita itu bahkan menawariku gaji tahunan 1 juta. Berbeda dengan Suan Qin, CEO wanita ini mengandalkan kekuatannya sendiri selangkah demi selangkah untuk sampai ke sana. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di industri. Dia menatapku dan tersenyum. "Pei." Aida tersenyum dan keluar dari ruang rapat. Suan Qin tersenyum tipis. "Mengapa?" Direktur PI tampak sangat terkejut. "Kedatangan saya kali ini adalah untuk menandatangani kontrak, pesanan besar senilai 50 juta. Aida tersenyum dan memintaku untuk menjamu Suan Qin. Aku mengerutkan kening dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Suan Qin. Suan Qin tersenyum tipis dan mendorong kontrak ke arahku. Aku berkata dengan tidak sabar. "Ini bukan tanggung jawabku." Suan Qin tertawa dan memasukkan pena ke tanganku dengan sikap yang licik. "Lihatlah dengan seksama." Aku sedikit mengangkat mataku, terpaku di tempat. Nama kontrak itu adalah surat pengalihan perusahaan. Aku tiba-tiba berdiri dari kursi, Suan Qin tertawa. Tawanya membuatku merinding. Dia memelukku, tampak sangat bahagia. "Kau tidak tahu betapa sulitnya aku menahan rasa jijik dan berakting sebagai suami istri dengan Wenrang selama setengah tahun ini untuk menyingkirkan ibuku sepenuhnya. Pei Jichuan, sekarang aku menyerahkan perusahaan ini kepadamu, apakah kau sekarang tahu ketulusanku?" Aku hanya merasa Suan Qin sudah gila. Aku merobek kontrak dan berkata dengan suara yang keras. "Suan Qin, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Tolong jangan merusak hidupku yang damai." Karena kejadian ini, aku tampak linglung saat pulang kerja, sampai aku tiba-tiba mendengar suara klakson yang tajam di telingaku. Detik berikutnya, aku didorong ke tanah,
dunia menjadi pusing. Dan mati rasa menguasai segalanya. Setelah sekian lama, indraku kembali normal. Aku berkedip dan menyadari bahwa ada kecelakaan mobil di samping, tergeletak di genangan darah. Adalah seorang wanita bertubuh mungil dengan rambut hitam legam. Alis dan matanya berlumuran darah, tetapi aku masih bisa mengenalinya dalam sekejap. Su Wanqin. Dan mati rasa semakin besar. Aku terhuyung-huyung. Mencoba merasakan napasnya. Meskipun lemah, tapi masih ada. Untungnya, ada rumah sakit tidak jauh dari blok ini. Ambulans datang dengan cepat. Polisi juga datang untuk membuat laporan. Mereka memberitahuku. Pengemudi dalam keadaan mabuk, jalur yang dilalui menabrak trotoar. Su Wanqin mendorongku menjauh. Namun, aku malah tertabrak dan terlempar. Di rumah sakit, wajah Su Wanqin pucat. Kepalanya dibalut perban tebal. Dokter bilang Su Wanqin beruntung, hanya gegar otak ringan dan kelelahan berlebihan. Dia hanya perlu istirahat beberapa waktu. Atas dasar kemanusiaan, aku harus mengambil cuti untuk merawat Su Wanqin. Sampai dia bangun. Sejujurnya, dia menyelamatkan nyawaku. Tidak ada yang tidak akan tersentuh oleh tindakannya. Tapi dulu, untuk mengejar Wenrang, dia melakukan begitu banyak. Akhirnya, dia bersama Wenrang. Mengapa dia bersusah payah mencariku lagi? Saat aku sedang berpikir, bulu matanya bergetar ringan. Dia bangun. Bahkan sebelum aku bisa berbicara, dia meraih tanganku. Ji Chuan, aku sudah bercerai dengan Wenrang, hanya saja beritanya belum keluar. Jangan menghindariku. Karena emosinya terlalu bergejolak, kepalanya sakit sekali. Dia menutup matanya rapat-rapat, tetapi kedua tangannya masih mencengkeramku erat-erat, seolah takut aku akan lari begitu saja. Aku merasa lucu dan bertanya balik padanya. Su Wanqin, apakah kau mempermainkan pernikahan? Setelah mengatakan itu, aku memasukkan tangannya ke dalam selimut. Aku marah pada Wenrang. Begitu telepon terhubung, aku mendengar suara giginya gemeretak. Ji Chuan, apakah kau pamer padaku? Jangan kira sekarang Wanqin tertarik padamu karena taktik tarik ulurmu. Kau bisa menjadi menantu emas keluarga Su. Kau bermimpi. Sungguh ironis. Apakah dia pikir semua orang seperti dia, mengejar posisi menantu emas? Aku hanya berkata. Su Wanqin mengalami kecelakaan mobil. Datang dan jemput dia. Setelah mengatakan itu, aku mencari dokter. Dokter memberitahuku bahwa Su Wanqin pulih dengan baik dan bisa keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Namun, Su Wanqin cemberut, tidak terlalu senang. Ji Chuan, apakah kau tidak akan merawatku lagi? Sekarang kau akhirnya menjadi seperti dulu, baik padaku. Ji Chuan, apakah kau tidak akan merawatku lagi? Sekarang kau akhirnya menjadi seperti dulu, baik padaku. Aku tidak mau keluar dari rumah sakit. Seandainya saja mobil itu membuatku lumpuh. Mendengar kata-katanya yang gila. Aku hanya merasa itu tidak masuk akal. Dulu, dia memang suka bersikap manja, tapi dia sudah berusia 30 tahun. Mengapa dia masih begitu kekanak-kanakan? Aku memberikan jeruk yang sudah dikupas ke tangannya. Jangan bicara omong kosong. Jika kau lumpuh, ibumu tidak akan membiarkanku. Dia tampak sangat kecewa. Dia mematahkan kulit jeruk, dan dengan marah meletakkan jeruk itu di atas meja. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengambil tas kerja, dengan dingin berkata, Wenrang akan menjemputmu malam ini. Aku pergi bekerja dulu. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Mendengar Su Wanqin memanggil namaku dengan marah. Memarahiku tidak punya hati nurani. Aksi Wenrang sangat tegas. Malamnya aku pergi ke rumah sakit untuk serah terima tugas dengannya. Baru saja masuk ke kamar pasien, dia langsung meninjuku, matanya merah padam. Pei Ji Chuan, tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kamu mendekati Wanqin. Kenapa kamu selalu menghantuiku? Melihat Su Wanqin dengan ekspresi gugup, berbalik turun dari tempat tidur dan menghalangi jalanku, lalu melihat Wenrang dengan ekspresi marah. Bibirku membentuk senyum mengejek. Berakting reuni idola di depanku, kalau begitu aku akan berakting penuh kasih sayang. Naskah cermin pecah yang bersatu kembali memang bagus, tetapi aku tidak ingin menjadi orang yang dipermainkan. Aku menendang orang tua Wenrang. Melemparkan catatan medis Su Wanqin padanya, dengan dingin berkata, Wenrang, urus istrimu sendiri. Awalnya aku berpikir Wenrang membawa Su Wanqin kembali, tidak lama kemudian. Minat Su Wanqin padaku akan memudar. Setelah terbiasa dengan kepergianku, dia tidak akan lagi mencariku. Siapa sangka dia setiap hari berjongkok di bawah gedung perusahaanku. Bahkan Wenrang membelikannya kopi panas untuk menghangatkan tangannya. Benar-benar menjadi pemandangan yang aneh. Hari ini lebih keterlaluan lagi. Sebuah Lincoln keluarga diparkir di bawah. Ibu Su ternyata datang. Sementara Su Wanqin dengan keras kepala tidak mau pergi, menarik perhatian orang yang lewat untuk menonton. CEO wanita Aida melihat pemandangan ini. Tertawa terbahak-bahak, memintaku untuk menanganinya agar tidak mempengaruhi citra perusahaan. Aku terdiam, turun ke bawah dan berjalan di depan Su Wanqin. Angin dingin bertiup kencang. Su Wanqin mendorong ibunya, menggosok ibu jarinya yang dingin, dengan gembira bertanya padaku. Pei Ji Chuan, kamu memaafkanku?
Aku hanya berkata, "Ketua Su sudah datang, kamu kembali saja dengannya." Ekspresi Suan Qin langsung runtuh. Murid gelap Ibu Su dalam dan tak berdasar, dengan nada mengancam yang datar berkata, "Suan Qin, apa kamu benar-benar berpikir aku begitu mudah dijatuhkan? Jika kamu tidak menginginkan perusahaan, tetaplah di sini. Aku akan mencari orang lain untuk mengelola perusahaan." Mendengar ini, Wen Rang langsung cemas, menarik lengan baju Suan Qin dan memohon, "Wan Qin, lihat, sudah selama ini, sebaiknya kamu kembali. Pei Jichuan sama sekali tidak pantas kamu melakukan ini." Keraguan terpancar di mata Suan Qin, melirikku. Tetap saja dengan keras kepala berkata, "Kamu tidak memperdulikanku, aku tidak menginginkan harta keluarga apapun. Aku hanya ingin bersama Pei Jichuan. Pei Jichuan dan aku memiliki 3 pandangan yang berbeda. Tidak peduli aku miskin atau kaya. Tidak akan membenciku." Kata-kata ini langsung menyentuh hati Nyonya Su. Awalnya Nyonya Su salah menilai orang dan merekrut pria kaya dari desa. Kemudian pria itu berselingkuh. Dia juga memberi obat kepada ibu dan anak Su, hampir melakukan pembunuhan. Sekarang aku pertama kali melihat seorang wanita. Nyonya Su yang anggun menunjukkan ekspresi garang yang sebenarnya. Dia mencibir. "Oke, jangan menyesal, Wen Rang. Ikut denganku, jangan pedulikan dia." Wen Rang ragu sejenak. Masih mengikuti Nyonya Su. Aku melihat Suan Qin yang ditinggalkan sendirian dan hanya merasakan sakit kepala. Nyonya Su menepati janjinya dan membekukan semua kartu bank Suan Qin. Suan Qin tidak punya pilihan selain menjual barang-barang mewahnya. Karena bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Jadi dia hanya bisa melakukan pekerjaan dasar seperti mencuci piring. Melihat semakin banyak radang dingin di tangannya. Bahkan semakin sulit untuk menekuknya. Aku hanya bisa berulang kali membujuk dan mengatakan bahwa aku tidak mencintainya lagi. Biarkan dia segera kembali ke negara. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dengan wajah manis. "Aku tahu, kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tidak apa-apa. Aku tidak merasa lelah. Aku harus berjuang keras. Ibuku hanya memiliki 1 anak seperti aku. Dia pasti akan menyerah. Nanti kamu kembali ke negara bersamaku dan aku akan langsung mentransfer semua propertiku atas namaku kepadamu." Oke, harus dikatakan, dia benar-benar angan-angan. Dahulu aku bersedia mentolerir segalanya seperti merawat anak. Sekarang aku menyadari betapa egois dan mengerikannya bayi raksasa ini. Sekarang, aku bisa dianggap telah melakukan yang terbaik. Aku tidak lagi bertanya tentang kehidupan Suan Qin dan berkonsentrasi pada pekerjaanku. Karena penampilanku sangat luar biasa. Aida langsung mempromosikanku menjadi wakil presiden dengan gaji tahunan 5 juta. Perusahaan mengirimkan berkat mereka kepadaku. Pada hari aku dipromosikan, Suan Qin menungguku di bawah. Dia agak berhati-hati. Memberiku dasi, khusus, Pei Jichuan. "Selamat ulang tahun. Ini adalah dasi yang kubeli untukmu dengan gaji sebulan. Cobalah memakainya." Aku dengan lembut menerimanya. Mata Suan Qin berbinar inci demi inci. Sudut mulutnya tidak bisa berhenti tersenyum. Kemudian aku berbalik dan menarik rekan kerja yang lewat dan bertanya, "Apakah kamu mau membeli dasi ini seharga 50?" Rekan kerja itu tertawa dan berkata, "Merek ini tidak murah, ini jual padaku." Aku mengangguk, lalu bertukar uang dan barang dengan rekan kerja. Melihat adegan ini, wajah Suan Qin menjadi pucat pasi. "Ada apa denganmu?" Aku terkekeh pelan, "Suan Qin. Selama 7 tahun ini, bukankah kamu memperlakukanku seperti ini? Apa kamu pikir kita masih mungkin bersama di masa depan?" Suan Qin menatapku dengan sedih. Dia berbalik dan berlari. Keesokan harinya, aku mendengar kabar kepulangannya dari restoran tempat dia bekerja. Tidak lama kemudian, berita perceraiannya meledak di dalam negeri, tetapi dia tidak pernah memiliki skandal lagi dan menjadi CEO wanita yang ingin dijilat oleh semua orang di industri. Dan hidupku dan hidupnya perlahan-lahan menjadi garis paralel yang tidak pernah bersinggungan.